Baik Bapak Ibu, saya akan memaparkan materi tentang pengelolaan dan penyajian hasil asesmen kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama harus kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka merupakan kurikulum terobosan baru dalam dunia pendidikan Indonesia yang memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, salah satu elemen penting dalam kurikulum Merdeka adalah asesmen yang difungsikan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik. Pengolahan hasil penilaian dapat dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif atau kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan penilaian berupa angka, deskripsi sesuai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang perlu diketahui, tenaga pendidik harus benar-benar memahami dalam proses penentuan peserta didik naik atau tidak naik kelas perlu dilakukan musyawarah dan pertimbangan matang sehingga opsi tidak naik kelas menjadi pilihan paling akhir apabila seluruh pertimbangan dan perlakuan telah dilaksanakan bahwa tinggal kelas tidak memberikan manfaat yang signifikan untuk peserta didik, bahkan cenderung memberikan dampak buruk terhadap persepsi nilai peserta didik menurut Yakob dan Mantiri tahun 2020 dan Powell 2010. Nah, di dalam pengolahan hasil asesmen, itu yang pertama, asesmen itu sendiri aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, asesmen itu sendiri ada dua, yaitu formatif dan sumatif. Nah, asesmen formatif, asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Nah, ada dua asesmen, yaitu asesmen di awal pembelajaran, itu untuk mengetahui kesiapan peserta didik. Yang kedua, asesmen di dalam proses pembelajaran, untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus memberikan umpan balik yang cepat. Nah, selanjutnya, bahwa asesmen sumatif merupakan asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran, yaitu asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat dilakukan sekaligus dengan dua atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Tujuan dari asesmen ini adalah ingin mengetahui pencapaian dari CP atau tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua adalah ketercapaian berdasarkan kriteria tujuan pembelajaran. Nah, untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran, tentu harus ada deskripsi kriteria. Pertama, laporan peserta didik menunjukkan kemampuan menulis hasil pengamatan secara jelas atau logis. Atau yang kedua, menggunakan rubrik. Dalam rubrik itu sendiri ada 4 kategori: baru, berkembang, layak, atau cakap, hingga sampai pada mahir. Nah, menggunakan interval nilai. Penentuan nilai, biasanya pendidik terlebih dahulu menentukan interval nilai dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk peserta didik. Nah, di dalam pengolahan hasil asesmen kurikulum Merdeka, ada 3 yang perlu kita lihat di sini. Pertama adalah pengolahan hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif dilaksanakan secara periodik setiap satu atau lebih tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengolah capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. Capaian tujuan pembelajaran peserta didik menjadi bahan yang diolah menjadi nilai akhir mata pelajaran dalam waktu kurun pelaporan, ya, per semester, dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga, pengolahan asesmen dalam bentuk raport. Sebagaimana diuraikan pada prinsip asesmen, laporan hasil belajar hendaknya bersifat sederhana dan informatif. Nah, karakter kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut bagi pendidik dan orang tua. Nah, raport itu sendiri sebagaimana diuraikan pada prinsip asesmen, laporan hasil belajar hendaknya bersifat sederhana dan informatif.
yaitu dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut bagi pendidik, satu satuan pendidikan, dan orang tua untuk mendukung capaian pembelajaran. Nah, pada kesimpulannya bahwa pengelolaan hasil asesmen dilakukan dengan pemanfaatan hasil formatif dan hasil sumatif, yaitu data yang berupa angka atau disebut dengan kuantitatif, serta data hasil asesmen yang berupa narasi atau yang disebut dengan kualitatif. Nah, tujuannya adalah untuk peserta didik mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Maka rapot peserta didik tersebut dapat dituangkan nilai aktual yang dicapai dan dideskripsikan bahwa peserta didik tersebut masih atau sudah memiliki tujuan pembelajaran yang perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya. Nah, kunci untuk memastikan bahwa kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan dengan efektif, maka demikianlah buku ini diharapkan dapat membantu para pendidik dan pemangku kepentingan kependidikan untuk memahami dan mengolah hasil asesmen kurikulum Merdeka dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua peserta didik. Baik, demikian pembahasan tentang pengolahan nilai asesmen kurikulum dari saya. Selamat sore.